Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Jumadil Imawan. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kita, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang telah membimbing kita sampai saat ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Afrita Fiona Lasisi, Denny Jumadil Imawan, Faizan Nurindra, Fatima Azara, Livia Amanda Sapitri, Ramanisa Ramadhani, Raja Afia Natasha Cayani, dan Rauda Misafiraleh. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas yang pertama yaitu anatomi dan fisiologi ginjal, yang kedua yaitu vaskularisasi ginjal, yang ketiga yaitu nefron ginjal, yang keempat yaitu glomerulus ginjal, dan yang terakhir yaitu tubulus ginjal. Langsung saja ke materinya. Baiklah, yang pertama yaitu anatomi dan fisiologi ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang membentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam urin. Ginjal mengatur keseimbangan cairan tubuh, elektrolit, dan asam basa dengan cara filtrasi darah, reabsorpsi selektif air, elektrolit, dan non-elektrolit, serta mengekskresi kelebihannya sebagai urin. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrita Fiona Lasisi dengan NIM 2201050. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu anatomi dari ginjal. Ginjal ini terletak secara retroperitoneal pada bagian posterior abdomen pada kedua sisi kolumna vertebra, di mana mereka ini terletak antara vertebra torakal ke-12 dan juga lumbal ketiga. Nah, untuk ginjal kiri itu biasanya terletak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Nah, ginjal orang dewasa secara rata-rata itu memiliki panjang 11 cm dengan lebar 5-7,5 cm, dan untuk ketebalan ginjalnya itu sendiri 2,5 cm. Nah, ginjal ini tertahan pada posisi di belakang peritoneum parietal, yang mana hal ini disebabkan oleh sebuah massa atau lemak peritoneum atau kapsul adiposa dan jaringan penghubung yang disebut fascia gerota atau subserosa, serta kapsul fibrosa atau kapsul renal yang membentuk pembungkus luar dari ginjal itu sendiri, kecuali bagian hilum. Nah, ginjal ini dilindungi lebih jauh lagi oleh lapisan otot di punggung pinggang dan abdomen. Selain itu juga oleh lapisan lemak, jaringan subkutan, dan juga kulit. Nah, itu tadi anatomi dari ginjal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Afrita Fiona Lasisi mengenai anatomi ginjal. Nah, ginjal bentuknya seperti biji kacang dengan lekukan menghadap ke dalam. Jumlahnya ada 2 buah, yaitu kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit ke bawah dibanding ginjal kiri untuk memberi tempat lobus hepatis dexter yang besar. Bagian medula berbentuk kerucut yang disebut piramid renalis. Puncak kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Hilum adalah pinggir medial ginjal berbentuk konkav sebagai pintu masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan nervus. Pelvis renalis berbentuk corong yang menerima urin yang diproduksi di ginjal. Terbagi menjadi 2 atau 3 kaliks renalis majores yang masing-masing akan bercabang menjadi 2 atau 3 kaliks renalis minores. Medula terbagi menjadi bagian segitiga yang disebut piramid. Piramid tersebut dikelilingi oleh bagian korteks dan tersusun dari segmen-segmen tubulus dan ductus pengumpul nefron. Papila atau apex dari tiap piramid membentuk ductus papillaris bellini yang terbentuk dari kesatuan bagian terminal dari banyak ductus pengumpul. Sekian materi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NIM 2201064. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dari ginjal. Nah, ginjal merupakan organ yang mempunyai pembuluh darah yang sangat banyak. Tugasnya adalah untuk menyaring dan membersihkan darah. Aliran darah ke ginjal adalah 1,2 liter per menit atau 1.700 liter per hari. Darah tersebut disaring menjadi cairan filtrat sebanyak 120 ml per menit atau 170 liter per hari ke tubulus. Cairan filtrat ini diproses dalam tubulus hingga akhirnya keluar
dari kedua ginjal menjadi urin sebanyak 1-2 liter per hari. Ginjal pada tubuh memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama itu adalah memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Yang kelima, mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang. Yang keenam, untuk produksi hormon yang mengontrol tekanan darah. Yang terakhir, yaitu produksi hormon eritropoietin yang membantu pembuatan sel darah merah. Baik, saya di sini Livia Amanda Safitri akan melanjutkan dari penjelasan teman saya, yang dimana materi selanjutnya yaitu vaskularisasi ginjal. Vaskularisasi adalah pembentukan pembuluh darah secara abnormal atau berlebihan. Vaskularisasi ginjal berasal dari arteri renalis. Arteri renalis dicabangkan dari aorta abdominalis kira-kira setinggi vertebrata lumbalis 2. Vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Saat arteri renalis masuk ke dalam hilus, arteri tersebut bercabang menjadi arteri interlobaris yang berjalan di antara piramid, selanjutnya membentuk arteri arcuata, kemudian membentuk arteriola interlobularis yang tersusun paralel dalam korteks arteri interlobularis. Ini kemudian membentuk arteriola afferent pada glomerulus. Baik, selanjutnya adapun glomeruli bersatu membentuk arteriola afferent yang kemudian bercabang membentuk sistem portal kapiler yang mengelilingi tubulus dan disebut kapiler peritubular. Ginjal dilalui oleh sekitar 1.200 ml darah per menit, suatu volume yang sama dengan 20-25% curah jantung 5.000 ml per menit. Lebih dari 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya dilahirkan ke medula. Baik, yang selanjutnya adalah nefron ginjal, di mana nefron ginjal berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit di dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan oleh tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang dan hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut sebagai urin. Setelah usia 40 tahun, jumlah nefron biasanya menurun setiap 10 tahun. Berkurangnya fungsi ini seharusnya tidak dapat mengancam jiwa karena adanya proses adaptif tubuh terhadap penurunan fungsi faal ginjal. Setiap nefron memiliki dua komponen utama, yaitu glomerulus dan juga tubulus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang glomerulus ginjal. Glomerulus atau kapiler glomerulus dilalui sejumlah cairan yang difiltrasi dari darah, sedangkan tubulus merupakan saluran panjang yang mengubah cairan telah difiltrasi menjadi urin dan dialirkan menuju keluar ginjal. Cairan yang difiltrasi dari kapiler glomerulus masuk ke dalam kapsula Bowen dan kemudian masuk ke tubulus proksimal yang terletak pada korteks ginjal. Dari tubulus proksimal kemudian dilanjutkan ke lengkungan Henle. Selanjutnya, pada lengkungan Henle terdapat bagian descenden dan ascenden. Pada ujung cabang ascenden tebal terdapat makula densa. Makula densa juga memiliki kemampuan untuk mengatur fungsi nefron. Setelah itu, dari tubulus distal, urin menuju tubulus rectus dan tubulus colligentes medular hingga urin mengalir melalui ujung papila renalis dan kemudian bergabung membentuk struktur pelvis renalis. Baiklah, saya Rodom Safira LE dengan NIM 2201083. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tubulus ginjal. Tubulus ginjal adalah serangkaian tabung yang dimulai dari setelah kapsul Bowman dan berakhir di saluran pengumpul. Setiap tubulus tersebut memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tubulus contortus proximal, di mana dia berbentuk seperti koil longgar berfungsi menerima cairan yang telah disaring oleh glomerulus melalui kapsul Bowman. Sebagian besar dari filtrat glomerulus diserap kembali ke dalam aliran darah melalui kapiler-kapiler sekitar tubulus contortus proximal. Lalu yang kedua ada ansa Henle. Dia berbentuk seperti penjepit rambut yang merupakan bagian dari nefron ginjal, di mana tubulus menurun ke dalam medula, bagian dalam ginjal, dan kemudian naik kembali ke bagian korteks dan membentuk ansa. Total panjang ansa Henle yaitu 2-14 mm.
Lalu yang ketiga ada tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal ini merupakan tangkai naik dari ansa Henle mengarah pada coil longgar Q2. Penyesuaian yang sangat baik terhadap komposisi urin dibuat pada tubulus contortus hanya sekitar 15% dari filtrat glomerulus atau sekitar 10 ml per menit mencapai tubulus distal. Sisanya telah diserap kembali disebut dengan tubulus proksimal. Lalu yang keempat adalah ductus Colligen medulla. Ductus Colligen medulla ini merupakan saluran yang secara metabolit tidak aktif. Pengaturan secara halus dari ekskresi natrium urin terjadi di sini. Ductus ini memiliki kemampuan mereabsorpsi dan mensekresi kalsium. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.